KN mengeluarkan apa ya, proyek lah menurut mereka ya, aplikasi dulu pernah ada PUPNS, bahwa kinerja instansi dan kinerja individu ini sering tidak nyambung ya, instansinya. Demikian juga pegawai yang malas dengan pegawai yang rajin harusnya beda dong. LBP apa kepanjangan LBP, long distance presensi? Bukan. Itu kan LDR berbasis lokasi. Jadi PNS itu sudah, atau ASN itu sudah tidak bisa bohong lagi. Dia pada saat posisi ngabsen itu ada di mana gitu. Jadi bapak-bapak kalau mau kawin lagi misalnya udah resmi, silahkan diupdate istri terbarunya ya. Burung camar hinggap di atap seng. Apa kabar sobat ASN? Bertemu lagi dengan saya Anggun Kristina dalam ngaji ngupas ASN jelajah regulasi. Sobat ASN, hari ini saya merasa keren sekali karena berhasil mengundang Bapak I Ketut Buana SE MSI AKCA. Apa kabar Pak Buana? Kabar baik Bu Anggun. Terima kasih sudah apa namanya ya, diundang untuk yang ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol beliau ini khusus terbang dari Denpasar jauh-jauh khusus untuk menyapa sobat ASN. Iya. Jadi mungkin Pak Buana bisa memperkenalkan diri nih, kayaknya Pak Buana ini rajin belajar, panjang sekali gelarnya. Kalau saya melihat ini basicnya ekonomi, akuntansi, betul. Nyemplung di Inka itu antara salah jurusan atau salah jabatan nih Pak? Iya. Bisa diceritakan? Oh, baik, terima kasih Bu Anggun. Jadi perkenalkan, nama saya Ketut Buana. Saya selaku Kepala Bidang Informasi Kepegawaian di Kantor Regional 10 BK Denpasar. Jadi sejak tahun 2021, saya April 2021 tepatnya dipercaya menjadi Kabid Informasi Kepegawaian. Memang benar background saya tidak ada hubungannya dengan teknologi informasian gitu ya. S1 saya akuntansi, S2 saya juga magister akuntansi. Cuman salah satu kebijakan daripada BKN adalah memberikan pengembangan kompetensi, pengkayaan atau semacam pengkayaan jabatan atau pengkayaan kompetensi melalui tour of duty jabatan seperti itu. Sehingga dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama saya sudah dipercaya untuk mengemban beberapa jabatan, salah satunya Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, kemudian Kepala Bagian Tata Usaha, dan terakhir di Informasi Kepegawaian. Keren ini, kelihatan nggak nyambungnya, beliau ahli sekali dalam hal perteknologian dan perdigitalisasian nih kepegawaian. Pak Buana, kami di sini di Lombok Tengah sering kali diprotes nih sama sobat ASN. Sering kali BKN mengeluarkan apa ya, proyek lah menurut mereka ya, aplikasi dulu pernah ada PUPNS, kemudian ada SAPK dengan My SAPK, kemudian yang terbaru ini SIASN. Kenapa sih sesering itu? Apa sih tujuannya seperti itu? Mungkin tujuan dari BKN ini untuk mengoptimalisasi layanan ya. Tapi kan kadang-kadang kita PNS ini seperti itu. Mungkin perlu kami dijelaskan supaya paham dan nggak protes lagi nih. Oke, terima kasih Bu Anggun. Ini pertanyaan bagus sekali karena memang dan ini menjadi kesempatan yang bagus ya untuk memberikan semacam klarifikasi gitu ya, terutama buat sobat ASN di Lombok Tengah supaya clear gitu ya, tidak ada lagi dusta di antara kita gitu ya. Bahwa kemudian kalau kita lihat regulasi, karena judulnya kan ngaji gitu ya, bahwa di Undang-Undang 5 tahun 2014 salah satu tugas daripada BKN itu adalah menyiapkan sebuah sistem informasi aparatur sipil negara. Nah, sebagai terjemahan itu, maka BKN tentu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung ke arah penyediaan sistem informasi aparatur sipil negara tersebut. Nah, salah satu tahapan untuk tersedianya data yang akurat dan cepat itu adalah dengan mekanisme beberapa tahapan, salah satu melakukan pemutakhiran data mandiri gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin istilahnya dulu kan pemutakhiran data atau pendataan ulang PNS atau PUPNS yang kita kenal zaman dulu, caranya masih manual gitu ya. Jadi
ASN atau PNS zaman itu harus menulis, kemudian pemutakhiran datanya, mengumpulkan hard copy-nya, dan bayangkan di kantor kami jadi gudang tumpukan kertas gitu ya. Gudang arsipnya. Begitu ya. Nah, rasanya seiring dengan perkembangan zaman, cara-cara seperti itu kan menjadi tidak relevan. Apalagi juga yang kedua yang terkait dengan arahan eksekutif order dari Pak Presiden ya, sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan ya kan. Kalau kita aparatur sipil negara kan sebetulnya bawahan beliau gitu ya. Saat pimpinan tertinggi bilang ada 3 perintah yang beliau inginkan. 1, reformasi mesti berdampak gitu ya. Yang kedua, tidak boleh lagi ada tumpukan-tumpukan kertas. Yang ketiga, pelayanan harus cepat dan akurat gitu ya, sehingga apa-apa yang dibutuhkan itu bisa cepat tersaji gitu. Nah, mewujudkan hal tersebut maka BKN melakukan transformasi layanan. Nah, transformasi layanan salah satunya adalah dengan menyiapkan data tadi melalui tahapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri. Makanya beberapa tahun belakangan ini kita mewajibkan seluruh ASN untuk melakukan pemutakhiran data mandiri. Pertama, mengaktifkan MySAPK di masing-masing HP gitu ya. Nah, apa kabar MySAPK sekarang? Karena ketutup nih. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Jadi arah kebijakannya untuk penyediaan sebuah sistem informasi ASN itu setidaknya ada 3 pilar yang disiapkan oleh BKN. Ya, 3 aplikasi sebagai pilar utama untuk terwujudnya sistem informasi ASN tersebut. Yang pertama MySAPK yang ada di ASN itu sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya Simpegnas, atau kalau misalnya instansi punya Simpeg gitu ya. Kemudian yang terakhir ada namanya SIASN. Jadi 3 pilar ini satu kesatuan yang saling terintegrasi. Jadi data yang ada di SIASN nanti itu akan sama dengan data di MySAPK, akan sama dengan data di Simpegnas. Itu yang dirancang oleh BKN. Lalu gitu kenapa harus diubah ke SIASN nih, SAPK itu? Nah, itu dia, karena kalau kita lihat dari SAPK yang lama gitu ya, SAPK yang lama kan dari sisi perkembangan teknologi sudah tidak mampu lagi atau tidak relevan lagi dengan perkembangan terkini gitu ya. Sehingga kita perlu pengembangan yang lebih cepat lagi ya. Kalau Ibu Anggun perhatikan, hampir setiap bukan lagi hitungan hari perkembangan teknologi ya, bahkan bisa jadi menit gitu ya. Sehingga kita perlu mengantisipasi yang lebih mampu lebih adaptif gitu ya, sehingga mampu menyediakan data dan informasi yang cepat dan akurat tadi gitu ya. Nah, tadi saya cerita tentang mengapa sih PNS harus berkali-kali melakukan pendataan atau PDM tadi, atau semacam menyiapkan data dulu di awal gitu. Karena sekali lagi itu adalah modal dasar atau bahan baku yang digunakan untuk pelayanan selanjutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau misalnya orang naik pangkat gitu ya, wajib itu melakukan PDM. Kalau mereka tidak melakukan PDM maka urusan kenaikan pangkat menjadi terhambat gitu. Kenapa menjadi terhambat? Karena data itu tidak tersedia, Bu. Karena semua kita ambil basis datanya itu dari data yang disiapkan sendiri oleh PNS yang kita sinkronkan dengan data yang ada di BKN, sehingga itu menjadi data atau raw data yang bisa kita gunakan untuk pelayanan. Jadi nggak perlu lagi besok bawa-bawa map usul ke BKD. Betul. Nah, salah satu bentuk implementasi daripada yang menjadi arahan Presiden tadi adalah pelayanan yang cepat ya, pelayanan cepat dan menghindari tumpukan kertas. Itu terjawab dari hasil daripada pelaksanaan PDM tadi gitu, Bu. Bayangkan kalau misalnya teman-teman tidak melakukan PDM, maka layanan kenaikan pangkat, pensiun, mutasi itu kan tidak bisa dilayani. Sejauh gitu ya. ini seberapa besar nih dampak dari digitalisasi ini, Pak Kabid? Katakanlah dulu mungkin orang naik pangkat bisa berbulan-bulan mungkin nunggu. Dengan adanya SIASN ini seperti apa? Iya, jadi betul. Salah satu program yang dilakukan oleh BKN itu kan penyederhanaan layanan. Kalau dulu kenaikan pangkat itu 11 tahap Bapak Ibu. 11 tahap, bayangkan 11 tahap dan masih menggunakan dokumen manual. Bayangkan harus tumpukan kertas segala macam harus dibawa seperti tadi. Roll OPEC kami mungkin hampir penuh gitu ya di Kandrek. Tapi sekarang dengan penggunaan kenaikan pangkat berbasis teknologi informasi menggunakan sistem SIASN, tidak lagi ada kertas gunakan. Tahapannya pun kita sederhanakan, bukan 11 lagi menjadi 3 tahap saja. Jadi tahapnya pertama cuma usul dari daerah melalui aplikasi lagi SIASN tanpa kertas sama sekali. Tanda tangan sudah pakai digital gitu ya. Kemudian BKN punya kewajiban menerbitkan pertek untuk layanan KP itu nggak boleh lebih dari 2 hari. Kemudian kalau
pensiun tidak boleh lebih dari sehari gitu ya. Nah, sehari untuk pensiun gitu ya. Kalau kenaikan pangkat nggak boleh lebih dari 2 hari gitu. Kemudian berikutnya itu akan dikirimkan persetujuan teknis tersebut. Kalau dulu kan masih dengan kertas gitu ya, harus dikirim ke Lombok, harus kirim dan segala macam gitu ya. Nah sekarang cukup dengan aplikasi, tinggal klik tanda tangan digital oleh Kanrek, persetujuan berdasarkan verifikasi usul tadi, nyampailah itu ke instansi. Nah selanjutnya instansi menerbitkan SK-nya. Harapan kami, nah ini perlu dukungan instansi nih Bu Anggun, termasuk juga Pemkab Lombok Tengah gitu ya. Harapan kami Lombok Tengah selaku mitra kerja kami juga melakukan transformasi yang sama gitu ya. Jangan lagi pakai tanda tangan manual gitu. Bayangkan kalau nanti naik pangkat di sini 1.500 seperti salah satu kabupaten kita di Bali gitu ya. Berapa gempornya ini Bapak PPK gitu ya. Cuman kadang PNS kami di sini kayaknya kurang afdol ya kalau nggak seret tanda tangan. Itu dia. Karena Ini ya yang mungkin harus- pemikiran-pemikiran kolonial masih bercokol ya. Sementara kita butuh yang milenial ya Pak Kapit. Betul. Jadi ini yang harus kita ubah mindset tersebut. Dan tahap berikutnya begitu misalnya nanti TTE atau tanda tangan digital sudah dilakukan oleh PPK atau yang diberikan kewenangan oleh beliau, itu secara otomatis SK itu akan tampil di aplikasi masing-masing pegawai. Di MySAPK itu tadi tinggal download Maka sendiri tadi Ibu ya. nanya kan apa kabar MySAPK? Iya, apa kabar itu? Kabarnya baik-baik saja Ibu. Dan sekarang di MySAPK ini justru sangat membantu gitu ya. Iya. Cuman karena ditutup nih, belum dibuka itu lagi. Ini dia. gimana? Sebetulnya Kapan sih bukan dibuka lagi? ditutup, itu kan Apa ya? sekarang itu saya perhatikan kemarin kan masih ada beberapa maintenance gitu ya. Tapi itu nggak lama sih, biasanya cuman sehari 2 hari begitu ada upgrade sistem segala macam, saya itu normal lagi. Karena terakhir saya perhatikan kayak di Badung kemarin ada 1.500 yang naik pangkat Bu, bayangkan mereka itu tidak perlu lagi nyerahin kertas, tinggal lihat di MySAPK masing-masing akun pegawai dan dilakukan lihat riwayat pangkatnya, langsung di sana muncul pangkat terakhir, download SK-nya jadi Bu. Jadi nggak perlu lagi kita Ibu tanda tangan. Jadi anggaran ATK berkurang lah Bu gitu ya. Sehingga dan sisi keamanan itu mungkin akan terbebas dari risiko yang namanya, mohon maaf kan di sini misalnya ada potensi banjir, bisa SK itu hilang gitu ya, atau ya mungkin bersekolah gitu ya. Iya, bersekolah. Rata-rata bersekolah. Tapi setidaknya Pinter-pinter di sekolah terus. dengan dia ada di MySAPK, kapanpun dibutuhkan SK tersebut bisa digunakan gitu. Dan sekali lagi itu sudah menggunakan tanda tangan digital harapan kami. Karena kalau tanda tangan digital perlu kami sampaikan di sini, jangan khawatir. Kalau yang dulu masih kayaknya lebih sreg kalau ada tanda tangan basahnya gitu ya. Ini mindset ini harus kita rubah, karena bagaimanapun juga sekarang layanan semua serba digital ke depan, dan berbagai keperluan pun bisa dilakukan karena di sana ada autentifikasi Bu. Ada namanya Peri DS kalau misalnya kita ragu nih autentifikasinya. Di sana bisa kita lihat dengan langsung bahwa oh ya ternyata ini diterbitkan oleh siapa, tanda tangan siapa, dan dibuat kapan, itu jelas sekali gitu Bu. Sebenarnya ini akan menjadi sangat simpel ya layanan itu. Mungkin kita sekarang ribet-ribet di awal, Betul. capek-capek nyari dokumen Betul. ini di awal, tetapi tentu kesadaran diri kita ya untuk bagaimana kita menjaga data pribadi kita. Betul. Jadi kalau kita cuek, ya jangan salahkan nanti ketika kemudian layanan kepegawaian kita Betul, terhambat. betul. Jadi urgent sekali sebenarnya, bukan hanya karena amanat undang-undang ya Pak Kabit, tetapi juga memang ini Layanan. urgensi untuk layanan yang berdampak tadi. Baik. Jadi misalnya begini Bang Gun, kalau misalnya kemarin saya sendiri dan teman-teman BKT itu menyayangkan jika masih ada 1-2 PNS yang sampai tidak melakukan mengikuti pemutakhiran data mandiri tadi gitu ya, tidak mengaktifkan MySAPK, karena sekarang baru terasa nih dampaknya gitu. Mungkin Rugi dulu sendiri paradigma masih sama seperti Bang Gun di awal tadi kan. Ya. Kenapa saya berkali-kali Ya, disuruh betul. ikut pendataan ini itu, tapi dampaknya nggak terasa. Nah sekarang lah terasa benar gitu ya. Sekarang sekali lagi, satu melaksanakan amanat undang-undang, yang kedua melaksanakan fungsi tadi ya, kemudian yang kedua eksekutif order dari pimpinan kita tadi bahwa kedepannya reformasi ini mesti berdampak gitu ya. Bukan lagi tumpukan kertas, kan sudah terrealisasi. Sekarang tidak perlu lagi orang dicetak SK-nya, diserahkan, dikirim perteknya dan segala macam yang tadi Ibu bilang. Bahkan kenaikan pangkat pun sekarang jauh lebih cepat gitu ya. Lebih cepat kenapa? Tadi cuman waktu kayak saya hitung cuman 5 hari lah khusus kenaikan pangkat. 1 hari pertama usul dari instansi, 2 hari persetujuan pertek maksimal ya di BKN itu bisa kadang-kadang lebih cepat bisa ya. Kemudian hari keempat dan kelima katakanlah itu waktu untuk menerbitkan TTE gitu ya dari PPK, sehingga 5 hari saja orang seru naik pangkat bisa langsung kejadian gitu ya. Dan artinya apa? Tentu kenaikan pangkat yang kita konsepnya sebagai sebuah penghargaan ini bisa dirasakan tepat waktu. Kalau dulu kan Ibu tadi mengeluhkan
naik pangkatnya nggak jelas ya, TMT-nya 1 April tapi diterimanya bulan Juli, September, Juni, kadang-kadang. September. Nah sekarang tidak lagi ada kejadian kayak seperti gitu itu, ya. karena begitu ini kita gunakan, artinya tahapan-tahapan tadi itu bisa kita lakukan, maka rata-rata nih SK mereka itu sudah diterima sebelum bulan April, Bu. Tapi TMP-nya tetap 1 April dong, jangan TMP-nya kan masuk juga gitu ya. Nah ini harapan kami tentu sekali lagi butuh kerjasama, jadi butuh pemutakhiran data yang semakin sering kita lakukan. Nah salah satunya tadi bahkan itu pemutakhiran data ke depan itu tidak lagi menjadi absolut miliknya BKN dan BKD atau BKPP tadi, Bu. Iya. Justru ada peran partisipasi pegawai di situ melalui SAPK gitu. Jadi mereka bisa sewaktu-waktu mengupdate datanya di situ. Sendiri. Tapi approvalnya tentu melalui mekanisme BKPP dan BKN tadi. Jadi bapak-bapak kalau mau kawin lagi, misalnya udah resmi silahkan update istri terbarunya ya. Waduh. Bahaya nih. Jadi ini nih Sobat AS, jadi sebenarnya kambing hitamnya bukan saya nih, tapi Pak Kabid nih, bukan Pak Kabid ya. Iya, Tapi ini memang perintah. Tapi ini betul-betul untuk kepentingan kita sendiri. Betul, Jadi bagaimana nasib kita ke depan, kenaikan banget kita, pensiun dan sebagainya. Ini untuk kita sendiri. Jadi tidak apa-apa kita susah-susah di awal, tetapi akan simple nantinya. Baik Pak Kabid. Tadi kita berbicara tentang birokrasi berdampak nih. Iya. Nah, ini juga tentu ini terkait dengan kinerja ASN. Jadi nantinya kinerja ASN betul-betul berdampak terhadap kinerja organisasi, kemudian sampai ke kinerja instansi, sampai ke kinerja Pak Presiden ya tentunya. Betul. Nah ini bisa diceritakan nggak? Saya sering mendengar dari Bapak Menteri Pan RB, kemudian Pak Alex Denny nih yang sering sekali melaksanakan sosialisasi dan sebagainya, bahwa nanti kita ASN ini tidak lagi digaji berdasarkan pangkat, golongan, ruang dan waktu, tetapi dari hasil kerjanya, dari nilai SKP-nya. Betul. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan nih ke teman-teman ASN Lombok Tengah. Oke, terima kasih. Jadi manajemen kinerja ASN ini kan terus diperbaiki gitu ya. Kalau misalnya dulu kita mengenal awalnya mungkin sebelum PP 46 lahir itu sudah ada yang namanya DP3 seterusnya gitu ya. Kemudian lahirlah PP 46, mulailah kenal istilah SKP gitu ya. Waktu SKP mungkin waktu itu lebih diperhatikan aspek perilaku, hasil kerja dan perilaku gitu ya, hasil kerja gitu ya. Kemudian berlanjutlah dengan PP 30. PP 30 ini sudah mulai mengadopsi apa yang menjadi amanat daripada ketentuan Undang-Undang 5 tahun 2014 gitu ya. Kemudian diteruskan lagi dalam bentuk turunan-turunan aturannya. Ya, beberapa kali mengalami perubahan. Saya rasa ini bagian dari dinamika tadi ya, bagaimana terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Misalnya bagaimana kinerja itu sekarang dibuat lebih simpel untuk penilaiannya. Dulu kan ringnya angka gitu ya, predikatnya angka, berdasarkan angka tersebut menjadi predikat. Nah sekarang itu cukup 3 kategori, Bu. Di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Nah itu membuat simplikasi. Kemudian yang kedua, fenomena yang terjadi sebelumnya seperti yang disampaikan tadi itu kan banyak terjadi mismatch. Bahwa kinerja instansi dan kinerja individu ini sering tidak nyambung. Instansinya mungkin katakanlah masih jelek gitu ya, tapi individunya baik dan baik sekali gitu ya. Ya kalau di Lombok mungkin saya maklumi gitu ya, karena banyak baik di sini gitu. Baik dan sangat baik gitu. Nah maksud saya mungkin yang dimaksud pemerintah tadi dengan peraturan yang terbaru yang Permen 46 yang kemudian diturunkan dalam bentuk SE 3 tadi itu harus ada match nih, antara korelasi nih antara kinerja organisasi ditetapkan dulu, itu baru turun menjadi kinerja individu ya gitu ya, unit dan individu gitu. Sehingga kalau misalnya kinerja organisasinya jelek, maka kinerja individu dan unitnya tidak boleh bagus, kasarnya gitulah kurang lebih. Ini akan antitesa dari yang sebelumnya gitu ya. Terus yang kedua demikian juga pada saat perencanaannya, Bu. Kode perencanaan juga harus dibagi habis. Apa yang menjadi target teratas itu dibagi habis ke bawahnya sampai dengan habis semua gitu ya. Sehingga jelas nanti istilahnya dalam metrik peran hasil itu tergambar. Si A melakukan apa, dia mengintervensi kinerja yang mana, target yang mana gitu ya. Sehingga clear nih yang dia lakukan ini ada dampaknya terhadap capaian-capaian baik di tataran bidang, unit maupun organisasi tadi gitu. Nah, kemudian yang tadi saya tertarik tuh bahwa ke depan ini
harusnya penggajian dan lain sebagainya bisa jadi berdasarkan kinerja. Nah, itu salah satu wacana yang sempat disampaikan oleh narasumber dari Kemenpan. Tetapi setidaknya sebelum itu berlaku, sekarang kan seharusnya kita mulai dari kebijakan TPP misalnya, kebijakan Tunkin misalnya. Kalau menurut pandangan kami, setidaknya harus memperhatikan 3 aspek, Bu. Pertama misalnya kalau di daerah tentu kinerja yang utama ya. Kemudian yang kedua misalnya kehadiran gitu ya. Yang ketiga disiplin gitu ya. Kalau misalnya ketiga faktor ini diperhatikan dengan baik, saya rasa itu bisa memberikan sebuah sistem reward dan punishment yang berkeadilan gitu ya. Jangan sampai kinerjanya Bu Anggun baik gitu misalnya, yang lain sangat baik, dibayarnya sama gitu. Padahal kan sebenarnya ada bedanya gitu ya. Sebenarnya juga pegawai yang malas dengan pegawai yang rajin harusnya beda dong. Masa pegawai malas dan rajin dibayar sama, PPP-nya minimal ya. Karena sampai sekarang kan untuk gaji masih sama kita. Tapi untuk TPP-nya harusnya ada pembeda tadi gitu, sehingga berkeadilan gitu. Makanya kami sarankan kepada teman-teman instansi di daerah, termasuk juga mungkin di Lombok Tengah, dalam membangun sebuah implementasi sistem merit gitu ya, sebagai salah satu bentuk implementasi sistem merit dalam rancangan TPP, memperhatikan 3 hal tadi gitu misalnya. Jadi kinerja tetap yang utama, kehadiran dan disiplin tadi gitu, Bu. Syukurnya sudah sih Pak, tapi di Lombok Tengah jadi kan 3 aspek itu, tetapi mungkin terhadap SKP ini kami masih manual nih, masih kertas-kertas. Sehingga dari BKN sendiri nih dengar-dengar ada nih membuat semacam aplikasi bagi pakai untuk kemudian bisa diinikan oleh instansi. Iya, betul, Bu. Ini salah satu dari aspek daripada sistem merit itu kan manajemen kinerja. Nah, untuk memudahkan instansi melakukan manajemen kinerja ini, kami menciptakan aplikasi berbagi pakai namanya kinerja BKN. Jadi kinerja BKN ini kita implementasikan, kita bagi pakaikan kepada seluruh instansi gitu ya. Jadi dengan mengimplementasikan aplikasi tersebut akan jelas tuh cascadingnya gitu ya. Tidak perlu lagi manual cari-cari nih atasannya ngerjain apa, bawahnya apa, enggak. Tapi secara sistem nanti otomatis kita kelihatan. Jadi kita dipaksa oleh sistem betul. Pertama dipaksa oleh sistem untuk merencanakan kinerja secara sistematis dan cascade tadi berjalan. Kemudian yang kedua dipaksa oleh sistem untuk melakukan evaluasi dalam tahap pelaksanaannya. Kalau dulu mohon maaf, penilaian SKP kan dibuatnya di awal, dinilainya di akhir. Kalau dengan pangkat juga. Betul. Nah, itu yang lebih parah lagi. Nah, untuk kinerja sekarang, kinerja itu dipaksa untuk melakukan evaluasi dalam periode berjalan, Bu. Jadi ada semacam dialog kinerja, ada penilaian periodik, ada feedback dan sebagainya, itu berjalan dimediasi oleh sistem gitu. Nah, kelebihan lagi dari penggunaan kinerja ini, Bu, tentu tidak perlu lagi PNS untuk membuat SKP manual. Ya, tidak perlu lagi mencetak yang misalnya kayak dulu Excel kita buat dulu, Bu, kemudian kita atasan tanda tangan dan segala macam, tidak perlu lagi. Dan nggak perlu lagi saya ancam-ancam untuk potong untuk enggak rekon TPP sebelum jadi SKP. Dengan adanya kinerja ini udah otomatis ya. Misalnya kalau dulu pakai manual kan perlu rekon SKP tuh. Kalaupun berhasil bisa jadi layanan kenaikan pangkat segala macam itu bisa lancar gitu. Tapi sekarang dengan gunakan kinerja ini terintegrasi dia, Bu. Sudah otomatis terintegrasi dengan SISN. Jadi kalau misalnya Ibu naik pangkat, yang penting sudah pakai kinerja, sudah SKP nggak perlu buat lagi. Kasar kata lainnya begitulah, karena sudah ada di situ. Ibu mau mutasi tidak perlu lagi buat SKP manual karena sudah ada di aplikasi kinerja yang terintegrasi dengan SISN gitu, Bu. Nah, satu lagi sebetulnya yang menjadi kelebihan daripada SISN kinerja tadi adalah nantinya akan terintegrasi juga dengan manajemen talenta, Bu. Jadi BKN juga sekarang dalam SISN salah satu fiturnya nanti akan membentuk yang namanya aplikasi manajemen talenta gitu ya. Jadi salah satu cabang daripada SISN itu manajemen talenta. Jadi aspek kinerjanya terintegrasi juga dari kinerja. Jadi kita bisa dinilai ya talenta kita dari SKP kita. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat misalnya aspek potensialnya dari hasil penilaian kompetensi, dari kinerjanya salah satu aspeknya dari penilaian SKP menggunakan kinerja tadi gitu, Bu. Jadi jangan khawatir dengan menggunakan satu kinerja ini, karena sekali lagi ya semangatnya adalah integrasi gitu ya, integrasi yang diwacanakan oleh Bapak Deputi kami, maka ini bisa menjadi satu kesatuan. Tidak lagi ada yang terpisah-pisah, yang tidak terintegrasi, banyak sistem dan sebagainya. Dan saran kami sih sebetulnya
daerah itu gitu ya, teman-teman instansi lebih banyak lagi memanfaatkan aplikasi-aplikasi sudah tersedia gitu ya, daripada Buat banyak membangun lagi, gitu ya, banyak membangun habis anggaran, perlu lagi belum pemeliharaan, belum lagi untuk semacam apa ya, pengembangan dan segala macam gitu ya, sehingga ya dan belum lagi belum terintegrasi tadi kan. Nah, sementara kita diwajibkan untuk mengintegrasikan. Makanya kalau sudah ada yang sudah praktis, kenapa harus buat lagi gitu ya. Mendingan kalau ada anggaran yang ada ya dibuatkan untuk yang lain. Misalnya untuk anggaran pengembangan kompetensi kita tingkatkan gitu atau ya. pengembangan TPP. Nah, itu lebih bagus lagi tuh. Sehingga lebih semangat lagi teman-teman. Ya, betul. Saya rasa demikian. Jadi tadi kan ada Simpeknas, kemudian SIASN, SAPK, kemudian sekarang kinerja. Bagaimana sebenarnya hubungan kaitannya mereka nih, Pak Kabid? Oke, jadi sebetulnya kinerja itu adalah subsistem daripada Simpeknas. Jadi kinerja itu ada di dalamnya Simpeknas sebetulnya gitu ya. Dan termasuk juga di Simpeknas itu dimungkinkan ada namanya salah satu aplikasi yang namanya LBP. Jadi location based presensi gitu ya. Jadi apa namanya, sebuah aplikasi yang memang diperuntukkan untuk melakukan kehadiran tadi ya, untuk mencatat kehadiran tadi berbasis GPS. Jadi dengan aplikasi tersebut kena autentifikasinya by wajah, tidak boleh kita kalau diwakilkan kan nggak mungkin wajah kita rata-rata beda gitu ya. Terus atau kita bawa foto mungkin kalau foto itu ketahuan nanti ada pick location nanti jatuhnya kan gitu ya. Terus yang berikutnya itu ada berbasis lokasi. Jadi PNS itu sudah atau ASN itu sudah tidak bisa bohong lagi. Dia pada saat posisi ngabsen itu ada di mana gitu. Jadi ketahuan banget gitu Bu. Kalau misalnya yang bersangkutan saya bilang saya ngabsen kok Pak di kantor gitu. Tapi begitu kita lihat di locationnya itu, begitu kita tracing lebih lanjut, rupanya dia ada di rumah gitu. Nah ini menjadi salah satu juga alat untuk mendisiplinkan tadi, dan bisa juga dilakukan akumulasi tahunan, bulanan misalnya. Kalau berapa jam dia terlambat, berapa jam dia akumulasinya jam atau menit pulang lebih cepat, sehingga itu juga bisa mempengaruhi TPP tadi Bu. Keren kita gitu. nih. Keren ini Pak. Kalau kita kan absennya nempel di tembok nih Pak sekarang. Gitu. Tapi alat kami bebas fake GPS Pak. Kira-kira itu LBP, apa kepanjangan LBP, long distance presensi? Bukan. Itu kan LDR Bu. Ini location based presensi. Jadi presensi yang berbasis lokasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan itu langsung tuh Bu, misalnya kayak sekarang kita gunakan nih presensi yang kita punya, misal begitu saya misalnya ngabsen di sini, otomatis akan menunjuk lokasi Lombok Tengah ini gitu ya. Jadi saya tidak bisa bohong lagi saya ada posisi di mana gitu. Misalnya saya dengan absen yang pertama kita kayak gini nih wajah misalnya, kita udah tinggal absen wajah, ini langsung nih. Langsung kalau wajah saya bener ini yang absen wajah saya langsung terverifikasi. Tapi kalau misalnya pinjam wajah orang lain nggak bisa Bu. Jadi misalnya kita bisa nih teman-teman keluar daerah berarti ya, misalnya keluar daerah atau ke provinsi lah misalnya, ada tugas rapat misalnya, ternyata kita sampai sana sampai malam atau sampai sore, bisa kita absen dari sana bahwa kita sedang rapat di situ dan akan diverifikasi atau di-approve oleh atasan. Iya, jadi ada apa namanya, ada semacam namanya kan presensi manual kalau yang itu manual tapi menggunakan aplikasi. Manual tapi aplikasi. Dia yang bersangkutan ngabsen mengajukan dirinya ngabsen manual tadi, tapi disetujui oleh atasan. Tapi tergantung juga kebijakan daripada instansi. Kalau instansi juga sudah menerapkan kebijakan bukan full WFO, seperti sekarang kan ada wacana WFA ya. Jadi bekerja dari mana saja gitu ya. Itu dimungkinkan gitu ya. Misalnya saya contohkan tadi itu, begitu kita lihat lokasinya, ternyata lokasi saya ada di Lombok Tengah saat ini gitu. Di kantor bupati gitu ya. Kalau misalnya saya di Kanrek ya otomatis saya langsung menunjuk ke Kanrek gitu. Nah ini sebuah kemajuan yang menurut saya sih kelihatan gini ya bangunnya ini. Yang saya lihat ini ada Bina in the Coast Guest House apa nih, Politeknik Pariwisata Lombok. Sekitar Bupati Lombok Tengah gitu. Artinya kan kita bisa mengatur diatur jaraknya, range-nya gitu ya. Tapi titiknya di kantor Bupati Lombok Tengah gitu. Jadi harapannya kalau misalnya ini juga digunakan oleh kalau kami di BKN sudah menggunakan. Dan akumulasi ini juga menjadi dasar untuk bagian yang kedua tadi ya. Yang pertama
pertama kinerja, yang kedua kehadiran. Nah ini yang keduanya Bu. Ya. Yang ketiga soal disiplin ya. tadi. Nah itu ada aplikasinya juga namanya IDIS. IDIS ya. Kalau misalnya IDIS itu juga sudah ada, maka nanti juga bisa kita tentukan kalau yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin ringan, sedang atau berat. Nah itu juga jadi faktor penentu besaran TPP tadi. Dan semua itu terintegrasi dalam NCISN. Kita nggak bisa bohong-bohong ya. Misalnya udah jadi satu kesatuan, satu kali kerja. jadi udah kalau beres semua. nggak absen nggak ada alasan karena sudah terakam di NCISN Betul, tadi. ada jejak digital. Ada menyeramkan data Sobat digital ASN. gitu ya. Ini menyeramkan. Betul. Intinya menurut saya selama kita taat gitu ya, taat dengan aturan yang ada, NSPK yang ada. Terus yang kedua, yang paling penting lagi itu adalah menunjukkan kinerja yang terbaik dimanapun itu. Saya rasa tidak akan jadi masalah gitu ya. Bahkan itu bisa menjadi nilai plus. Sekali lagi yang ke depan ini dengan sistem merit itu kan bukan senioritas lagi Bu. Iya. Tapi bagaimana kita menunjukkan kinerja, menunjukkan kompetensi, melengkapi kualifikasi gitu ya, sehingga kita bisa menempati mungkin posisi-posisi puncak suatu saat gitu ya. Karena memang ketiga faktor inilah sebagai penentu, bukan lagi soal senioritas, bukan lagi soal kedekatan dan sebagainya, mungkin begitu ya yang kita harapkan. Sehingga nanti kalau ini kita jalankan saya rasa nilai plus lah gitu ya. Birokrasi berdampak itu. Iya betul. Jadi reformasi birokrasi berdampak tadi itu kejadian ya. Jadi memang ukurannya apa, misalnya indeks kepuasan masyarakat meningkat, ya kan? Itu yang kita harapkan, karena apapun yang kita lakukan sebetulnya kan menjalankan 3 peran Bu. Kalau kita runut lebih lanjut gitu ya. Kalau kita lihat Undang-Undang 5 tahun 2014, 3 peran ASN itu apa? Yang pertama sebagai pelayan publik gitu ya. Yang kedua sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. 3 itu. 3 peran itu gitu ya. Kalau misalnya 3 peran itu bisa kita laksanakan dengan baik, ujungnya adalah ke sana. Jadi yang tadi itu kayak aplikasi segala macam yang kita bangun tadi itu dalam rangka tadi itu Bu. Jadi dari 3 peran itu 2 kata-katanya adalah pelayan Bu. Jadi sejatinya kita sebagai pelayan publik. Jadi gitu ya. jangan sombong. Jangan sombong. Ya. Kita itu hanya pelayan. Pelayan publik gitu ya. Sehingga apapun yang kita lakukan sekali lagi dikhususkan atau didedikasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik gitu. Oke, siap. Kembali lagi ke kinerja tadi Pak Kabit. Bagaimana kemudian nanti sistem yang akan memaksa kita untuk betul-betul berkinerja, berperilaku yang berdampak kepada ya minimal organisasi kita. Betul. Nah, tentu sesuai dengan SE3 yang baru-baru SEM43 yang baru-baru ini keluar, nanti nilai SKP kita tidak akan baik-baik saja atau sangat baik-baik saja. Nah, betul. Ini tentu peran dari atasan langsung atau leader ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat penting seperti itu, di mana nanti kinerja bawahannya akan berdampak kepada kinerjanya juga, termasuk organisasinya, sehingga mau tidak mau bapak-bapak, ibu-ibu leader kita ini nggak boleh cuek lagi gitu. Jadi harus bagaimana melakukan pembinaan baik kinerja maupun perilaku bawahannya. Seperti apa seharusnya nih para pemimpin kita bersikap nih untuk menghadapi ini? Ini pertanyaan bagus Bu. Jadi begini, kalau yang kita inginkan dalam melaksanakan 3 peran tadi kan sebetulnya kata kuncinya adalah kolaborasi. Kata kuncinya ada kolaborasi. Jadi tidak bisa juga seorang pemimpin bekerja sendiri. Betul. Begitu juga bawahan tidak bisa bekerja tanpa pemimpin. Kasarnya begitulah. Makanya ini perlu yang namanya tadi mekanisme kolaborasi tadi, kolaboratif tadi. Jadi apa yang menjadi tugas kita, unit kita atau organisasi kita oleh seorang pemimpin di organisasi atau unit tersebut harus dikomunikasikan ke bawahannya. Ini loh tugas kita gitu ya. Terus dari sekian tugas ini dibagilah perannya yang disebut dengan metrik peran hasil. Si A melaksanakan apa, si B melaksanakan apa, si C melaksanakan apa dari tugas-tugas tadi gitu ya. Kemudian berikutnya ketika ini disepakati ada umpan balik dari bawahannya. Oh Pak, kita bisa melakukan tugas yang A ini akan kita lakukan dalam bentuk detail yang namanya rencana hasil kinerja RHK gitu ya. Saya ingin melakukan untuk mencapai target ini maka saya akan melakukan A, B, C dan seterusnya. Kalau dulu kan basisnya aktivitas nih. Kalau yang di PP 46, sekarang di PP 30 atau di Permen 48 deh masih aktivitas itu kan. Tapi di Permen 46 yang radikal itu kan berubah menjadi target gitu ya, bahasa-bahasa sasaran gitu ya. Sehingga lebih nyata lagi. Kalau dulu mungkin melaksanakan sosialisasi gitulah bahasanya. Tapi sekarang
langsung nih target misalnya sosialisasi ini yang diinginkan seperti apa, dampaknya seperti apa, itu dibunyikan gitu. Nah kemudian yang Ibu tadi maksud, jadi kalau perlunya kolaborasi ya, artinya apa yang menjadi target itu dikomunikasikan ke bawahan, bawahan juga menyepakati, itu kan menjadi semacam dialog kinerja di perencanaan gitu ya. Demikian juga dalam pelaksanaan nanti, ternyata bawahan juga ada hambatan gitu ya. Dalam hambatan dia wajib menyampaikan kepada atasannya. Atasan sebagai seorang pemimpin juga wajib memberikan solusi-solusi gitu ya. Sehingga itu berbarengan. Sekali lagi, inilah perlu sinergisitas dan kolaborasi tadi. Si atasan tidak bisa bekerja sendiri, demikian juga bawahan tidak bisa jalan tanpa atasan. Karena sekali lagi yang penentu penilaian kan atasan. Tapi kata kunci yang terakhir nih, bahwa atasan itu juga wajib tahu mana sih yang disebut dengan di atas ekspektasi, mana sih yang disebut indikator sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi, sehingga tidak tanda kutip asal dalam melakukan penilaian gitu ya. Gimana tuh? Karena kan ini sepupunya saudara saya, baiklah gitu misalnya kan. Itu dia. Dia mau naik pangkat nih, kasihan walaupun dia malas gitu. Baiklah, seperti apa itu? Dia. Itu yang disebut dengan pentingnya kita komunikasi dan dialog kinerja sepanjang dalam periode penilaian. Kalau dulu zaman SKP yang lama, ketemunya sama atasan mungkin 2 kali gitu ya. Ya minimal 2 kali ya. Pada saat menyusun tanda tangan SKP, terakhir pada saat menilai, kasarnya gitu ya. Tapi dalam sekarang itu wajib sering-sering bertemu gitu. Kadang-kadang malah kita nggak pernah nyusun, tiba-tiba sudah ada SKP. Jadi misalnya nih Bu Anggun mau naik pangkat gitu, saya atasan Bu Anggun, maka saya akan warning Bu Anggun ya, Bu Anggun tolong jaga kinerjanya ya, jangan sampai misalnya di bawah ketentuan gitu ya, masih kurang, butuh perbaikan gitu ya, sehingga itu bisa menghambat naik pangkat. Nah dengan cara seperti itu kan Bu Anggun juga harus menjaga kinerja, performan gitu ya. Nah, begitu juga nanti atasan juga akan dibatasi oleh yang namanya kuadran tadi ya Bu ya. Jadi misalnya distribusi normal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan SE3 tadi gitu. Jadi dari ketika organisasi berkinerja, status kinerjanya baik gitu ya, maka di sana akan terdistribusi itu berapa orang yang bisa dinilai kinerja yang sangat baik, berapa orang baik dan seterusnya. Ya gitu. Dan meskipun nilai organisasinya baik, tidak semua dari individu yang ada di organisasi itu bernilai baik. Nah benar. Gitu. Jadi itu sekali lagi istimewanya aplikasi kinerja, apa yang menjadi ketentuan daripada SE tadi dan daripada ketentuan Permen-Pan 6 itu sudah diakomodir dalam sistem Bu. Sekali lagi tenang saja kalau sudah gunakan sistem yang seperti itu, yang seperti tadi nih orangnya mau dipangkat segala macam, itu tidak akan kejadian lagi. Jadi sistem sangat sistem yang akan memaksa gitu ya. Jadi menjadikan kita baik atau menjadikan kita buruk. Benar. Makanya saya menyambut baiklah apa yang dilakukan oleh teman-teman di Lombok Tengah ini dalam rangka implementasi kinerja tadi. Karena sekali lagi itu kan sebuah langkah maju gitu ya, dan ini sejalan dengan apa yang menjadi rencana BKN ya, untuk bagaimana kita membangun sebuah sistem informasi ASN yang memang mendukung daripada implementasi sistem merit tersebut gitu Bu. Wow, keren nih, hari ini kita benar-benar daging semua, Pak Kabid. Mungkin terakhir nih, Pak Kabid, kita mungkin bisa diberikan semacam pesan-pesan atau quote dari Pak Kabid yang bisa mungkin menjadikan inspirasi bagi teman-teman di Lombok Tengah nih, teman-teman ASN Lombok Tengah. Oke, jadi yang pertama tentu untuk sobat ASN gitu ya, terutama yang di Lombok Tengah, apapun yang kita lakukan, ingat 3 peran kita sebagai ASN gitu ya. Yang pertama sebagai pelayan publik, yang kedua sebagai pelaksana kebijakan publik, yang ketiga perekat pemersatu bangsa. Itu merupakan hal yang hakiki yang harus kita pahami dan ketahui gitu. Sehingga seperti tadi yang Ibu bilang, tidak perlu lagi kita merasa arogan dan lain sebagainya gitu ya. Kita tetap menjalankan 3 peran tadi. Apapun yang kita lakukan mengarah ke sana gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan data ya. Terkait dengan data, nanti kalau pada saat SAPK ini memang sudah dibuka aksesnya untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri, mohon teman-teman ASN update datanya sesering mungkin gitu ya, sesering mungkin dan memang update yang senyatanya gitu ya, sehingga itu bisa menjadi bahan untuk terus mendapatkan data yang terkini atau yang tervalid dari Bapak Ibu semua. Karena sekali lagi, pemutakhiran data tidak bisa lagi menjadi tanggung jawab BKD saja atau kami di BKN, tapi perlu partisipasi teman-teman ASN semua. Dan terakhir, acara yang semacam ini ya, semacam podcast seperti ini menurut saya hal yang menarik gitu ya. Karena sekali lagi saya
beberapa saat yang lalu gitu ya sempat menonton apa yang disampaikan oleh Calontong gitu ya. Katanya pengalaman terbaik itu memang pengalaman itu merupakan guru terbaik sih, memang iya gitu ya. Tapi tidak perlu juga kita merasakan pengalaman atau menjadi pelaku pengalaman itu sendiri gitu. Karena ternyata pengalaman orang lain pun seperti sekarang misalnya kita sharing-sharing seperti ini juga bisa kita jadikan guru gitu ya, guru yang terbaik gitu ya. Jadi Nggak harus jatuh langsung dulu. Nah, Baru tidak perlu tahu jatuh dulu, rasanya sakit gitu ya. Cukup lihat orang meringis menangis sudah sakit Iya, berarti betul. gitu ya. Dan yang terakhir tentu sesuai yang sebuah quote yang menarik dari Yusril Iza Mahendra, sebaik-baik sistem yang baik gitu ya bisa memaksa orang jahat untuk menjadi baik gitu ya. Demikian juga sistem yang buruk berpotensi juga menjadikan orang baik dipaksa untuk berbuat jahat gitu, untuk menjadi jahat gitu ya. Sehingga itulah urgensinya sistem. Jadi sistem yang kita bangun terlepas itu dinamikanya memang terus kita perbaiki. Tujuan akhirnya adalah tadi ya, memastikan bahwa ini on the track, memastikan bahwa reformasi ini berdampak, bisa cepat dan memberikan pelayanan terbaik buat publik semua. Saya rasa demikian, Bu. Wow. Terima kasih banyak Pak Wid. Hari ini kita singkat, padat tapi berdampak ya. Sekali lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dalam bahasan yang lain ya Pak Kabid, untuk memperkaya hasanah dan pengetahuan teman-teman sobat ASN se-Kabupaten Lombok Tengah. Baik sobat ASN, terima kasih. Saksikan terus ngaji kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa dalam sesi ngaji berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.